Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang infeksi saluran kemih atau ISK. Kita mulai dengan definisinya, yaitu suatu keadaan yang mana kuman atau mikroba tumbuh dan berkembang biak dalam saluran kemih, sehingga menimbulkan infeksi. Untuk etiologi dari infeksi saluran kemih, yaitu yang pertama bakteri, seperti bakteri gram negatif E. coli yang menjadi penyebab 85% penyakit ini. Ada juga Klebsiella pneumoniae, ada Proteus sp, dan bakteri gram positif seperti Enterococcus dan lainnya. Seseorang dianggap menderita ISK apabila terdapat lebih dari 100.000 bakteri dalam 1 ml urinnya. Selanjutnya, penyebab kedua ada diabetes, berhubungan dengan peningkatan resiko ISK karena glukosa yang terdapat dalam urin dapat memicu pertumbuhan bakteri dan dapat juga disebabkan oleh gangguan fungsi leukosit. Penyebab selanjutnya ada diare, gangguan ginjal, menahan kencing, seks bebas, mengkonsumsi pil KB, makanan yang tidak bersih, contoh daging yang tidak higienis, dan terakhir konstipasi atau sembelit. Selanjutnya, kita akan bahas tentang gejala dari infeksi saluran kemih. Yang pertama ada dysuria, merupakan sensasi rasa yang tidak nyaman, nyeri, atau terbakar saat buang air kecil. Penyebab kedua, gejalanya yaitu sering berkemih. Ketiga, merasa ingin berkemih terus, tetapi hanya sedikit yang keluar. Keempat, nyeri di atas daerah suprapubis atau nyeri pada perut bagian bawah. Dan terakhir, demam atau kedinginan. Selanjutnya kita akan bahas tentang patofisiologi dari infeksi saluran kemih. Patofisiologi umumnya yakni ISK terjadi ketika bakteri masuk ke dalam saluran kemih dan berkembang biak. Saluran kemih terdiri dari kandung kemih, uretra, dan 2 ureter, serta ginjal. Saya ulangi, uretranya 2, ureternya 2, ginjal dan kandung kemih. Bakteri ini biasanya memasuki saluran kemih melalui uretra. Perjalanan bakteri tersebut tujuan akhirnya yaitu masuk ke dalam kandung kemih dan dapat bergerak naik ke ginjal. Akibatnya dapat menyebabkan infeksi. Selanjutnya kita perlu tahu ISK ini dibagi menjadi 2, yaitu ISK atas dan bawah. ISK atas merupakan infeksi di bagian atas kandung kemih, yaitu meliputi ginjal dan ureter. Dan ISK bawah, infeksi saluran kemih bawah, meliputi kandung kemih dan uretra. Secara umum, mikroba atau organisme dapat masuk ke saluran kemih melalui 3 jalur, yaitu ascending, hematogen, dan limfatik. Untuk jalur ascending dimulai dari bawah ke atas. Awalnya bakteri masuk ke uretra, selanjutnya membentuk koloni sehingga naik ke ginjal yang akhirnya menyebabkan infeksi yang meliputi sistisis atau radang kandung kemih. Lebih sering terjadi pada wanita dengan faktor resiko karena seks bebas, kehamilan, dan kandung kemih neurogenis, keadaan-keadaan obstruktif, dan diabetes mellitus. Akibat yang paling berbahaya dari sistisis adalah pyelonefritis, yaitu keadaan yang mana naiknya kuman-kuman dari kandung kemih ke pelvis ginjal. Jalur ini merupakan jalur masuknya mikroorganisme ke dalam saluran kemih melewati kandung kemih.
Kedua yaitu jalur hematogen. ISK atas lebih berbahaya dan dapat memicu urosepsis, yaitu kondisi ketika bakteri di ginjal yang terinfeksi menyebar ke darah. Urosepsis bisa mengakibatkan tekanan darah turun hingga syok, bahkan kematian. Yang terakhir, jalur limfatik, yaitu jika mikroorganisme masuk ke saluran kemih melewati ureter, dapat menyebabkan uretritis, yang dapat menyebabkan reaksi antigen antibodi. Dampak ini menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Contohnya uretritis, yaitu peradangan pada saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Lebih memahami tentang patofisiologi dan penyakit yang ditimbulkannya, dapat melihat skema yang ada di PPT ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang antibiotik yang sesuai dan mekanisme kerja obat tentang infeksi saluran kemih. Nah, sebelumnya kan kita sudah menjelaskan atau sudah memahami tentang patofisiologinya. Sekarang kita masuk tentang obatnya. Nah, di infeksi saluran kemih itu terbagi atas dua, ada uncomplicated dan complicated. Kalau di uncomplicated bisa dilihat pada gambar atau video. Nah, bakteri yang paling sering itu ada beberapa. Bisa dilihat ada E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus. Nah, memiliki obat yang berbeda-beda pula. Contohnya E. coli. E. coli itu bisa diobati dengan cotrimoxazole. Oke, atau kombinasi antara trimethoprim dan juga sulfametosazole. Nah, sama dengan Proteus dan Klebsiella. Untuk Enterococcus tersendiri dia diobati dengan ampicillin dan amoxicillin. Staphylococcus bisa diobati dengan generasi pertama cephalosporin maupun Cotri. Nah, untuk complicated, lebih kompleksnya lagi, terdiri dari berbagai macam bakteri yang ada. Nah, contoh untuk E. coli di complicated itu mampu diobati dengan generasi pertama, kedua maupun ketiga pada golongan cephalosporin. Oke, bisa juga Cotri. Nah, kedua ada Proteus. Proteus itu bisa diobati sama kayak tadi juga, generasi pertama, kedua, ketiga cephalosporin. Nah, untuk Klebsiella dia generasi pertama cephalosporin, bisa juga menggunakan fluoroquinolone. Untuk Enterococcus bisa menggunakan ampicillin atau vancomycin dan juga golongan aminoglikosida tentunya. Nah, bisa dilihat pada gambar obat-obat yang digunakan pada infeksi saluran kemih khususnya di complicated. Nah, untuk membahas mekanisme kerjanya, di sebelah gambar tadi saya sudah menampilkan gambar mekanisme atau proses pembentukan DNA. Kan pada pertemuan pertama antimikroba kita sudah menjelaskan sintesis asam nukleat dan asam folat. Nah, di sini kita membahas mekanisme kerjanya yang lebih spesifik tentang infeksi saluran kemih. Contoh untuk golongan Cotri. Nah, untuk obat Cotri. Untuk obat Cotri dia menghambat enzim dehidrofolat reduktase maupun enzim dehidropeteroat sintetase. Nah, bisa dilihat pada gambar yang mana enzimnya. Nah, jika dihambat kedua tersebut, maka tidak akan terbentuk yang namanya purin. Nah, purin ini sebagai bahan dasar terbentuknya DNA. Oke? Jadi purin ini dimaksudkan untuk bahan dasar pembentukan DNA. Sehingga kalau dihambat kedua enzim tersebut, tidak ada yang berperan menjadi bahan dasar pembentuk DNA. Oke? Nah, selanjutnya untuk ampicillin. Ampicillin saya kira sudah dapat mekanisme kerjanya di antibiotik. Jadi kita tidak akan bahas lagi di sini. Ampicillin, amoxicillin, dan yang lain-lainnya juga. Nah, selanjutnya ada fluoroquinolone. Nah, fluoroquinolone ini juga ada 4 generasi.
Untuk mekanisme kerjanya, dia menghambat DNA girase atau topoisomerase 2 dan DNA supercoil atau topoisomerase 4. Jadi dia menghambat dua enzim sekaligus, yaitu topoisomerase 2 maupun topoisomerase 4. Gunanya apa? Nah, gunanya DNA girase yaitu untuk merenggangkan atau mengubah DNA terrelaksasi menjadi DNA supercoil, sehingga DNA supercoil nantinya bisa dilipat gandakan atau bisa dibilang diduplikasi begitu lebih banyak atau berkembang biak lebih banyak lagi. Nah, jadi dihambat, sehingga kalau dihambat kedua enzim tersebut tidak akan terbentuk atau tidak akan jadi yang namanya DNA gitu, DNA supercoil atau DNA sesungguhnya. Oke, untuk obat golongan lainnya mungkin seperti cephalosporin generasi pertama, generasi kedua, serta juga mungkin ada vancomycin, ampicillin. Nah, itu semua kan sudah dilewati sebelumnya. Jadi kita nggak usah lagi membahas tentang itu karena saya anggap kalian sudah paham tentang obat-obat tersebut. Nah, untuk aminoglikosida itu dia menghambat pembacaan asam amino. Nah, jadi kalau kalian masih ingat tahapan pembentukan protein itu ada tahapan mRNA, di mana itu gunanya untuk membaca asam amino yang dibawa oleh tRNA. Sehingga kalau tidak terjadi pembacaan, otomatis tidak ada yang membaca asam amino dong. Jadinya tidak terbentuk yang namanya protein. Nah, itu saja ya simpelnya. Nah, ada lagi nih untuk penggunaan tunggal trimetoprim. Nah, kalau penggunaan tunggal trimetoprim ini dia menghambat enzim dihidrofolat reduktase, sehingga tidak asam dihidrofolat tidak diubah menjadi asam tetrahidrofolat yang seperti saya jelaskan tadi, yang tidak akan membentuk purin dan primidin. Oke, mungkin itu saja untuk antibiotik yang sesuai maupun mekanisme kerja obat di infeksi saluran kemih. Nah, obat-obatnya juga disesuaikan dengan penyakit-penyakit yang didapat pada patofisiologi tadi. Misalnya ada uretritis, ada sistisis, ada pyelonefritis. Nah, jadi disesuaikan mana IS ke atas, mana IS ke bawah, tergantung bakterinya lagi. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk di interaksi obat. Nah, interaksi obat ini tidak beda jauh sama di ISPA. Nah, bisa dilihat saja ya. Untuk interaksi obatnya ada penisilin dan tetrasiklit sebagai moderate, ada doxycycline dan penicillin, ada clindamycin, verapamil, ada clarithromycin dan fentanyl, dan ada juga trimethorphan sulfametazole dengan penghambat AC tentunya. Oke, untuk informasi yang diberikan untuk antibiotik ke depannya untuk pasien ya. Jadi penggunaan antibiotik ini tidak serta-merta langsung digunakan. Oke, ada informasi yang harus didapat dulu. Nah, pertama, antibiotik harus tuntas diminum atau dihabiskan. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, yang pernah saya jelaskan sebelumnya yaitu ketika antibiotik tidak diminum secara habis atau sampai habis, itu akan menimbulkan resistensi. Oke, paham sampai sini ya. Nah, antibiotik bukan pereda nyeri atau tidak dapat diberikan sembarang, terutama jika pasien hanya terkena flu. Jadi, kebanyakan orang mengira antibiotik itu merupakan pereda nyeri. Nah, jika ada juga beberapa kasus bahwa yang menyatakan bahwa orang flu itu menggunakan antibiotik. Nah, sedangkan orang flu atau influenza itu kebanyakan dari virus. Nah, otomatis antibiotiknya tidak bekerja dong kepada virusnya karena antibiotik hanya digunakan pada si bakterinya. Nah, selanjutnya ada sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi sebenarnya untuk peresepan obat antibiotik itu harus dari resep dokter dan digunakan berdasarkan petunjuk dari dokternya. Tidak serta-merta bisa dibeli atau didapatkan dari apotek-apotek. Tapi biasa yang kita tahu ya,
namanya di masyarakat banyak dipakai maupun dijual di toko-toko, baik itu bukan apotik, mungkin warung-warung kecil banyak yang menjual tentang antibiotik. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa disampaikan tentang penggunaan antibiotik. Kalau ada tambahan nanti kita akan tambah pada praktikumnya. Kalau ada yang kurang jelas juga boleh ditanya pada saat praktikum tentang mungkin pengertian ataupun etiologi, patofisiologi maupun obat-obat apa yang dipakai dan mekanisme kerjanya serta interaksinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.